Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ardia Pramesti Regita Agustin, nomor absen 7. 2. Febiana Lestari, nomor absen 14. 3. Naswa Agnia Elmi, absen 24. 4. Siti Alvina Aura Febrianti, absen 32. 5. Zakia Kurotu Aini, absen 37. Berikut peta konsep dari materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kami akan membahas biografi singkat tentang Imam Syafi'i. Yang kedua, tentang perjalanan hidup dari Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, teladan dari Imam Syafi'i. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi dari Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi Al-Qurasyi. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Nama ayah beliau adalah Idris dan nama ibunya Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Beliau memiliki 2 orang istri. Yang pertama, Hamdah binti Nafi bin Anbasah bin Amru bin Utsman bin Affan, dan yang kedua Dananir. Beliau dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak pertama beliau bernama Fatimah binti Asy-Syafi'i, anak kedua bernama Muhammad Asy-Syafi'i, anak ketiga bernama Zainab binti Syafi'i. Perjalanan hidup Imam Syafi'i. Sejak usia 2 tahun, Imam Syafi'i sudah dibawa ke kota Mekah oleh ibunya. Pindahnya sang ibu bersama Imam Syafi'i dikarenakan meninggalnya ayah Imam Syafi'i sehingga membuat ekonomi ibunya sedikit memprihatinkan. Tumbuh dan berkembang di kota Mekah menjadikan Imam Syafi'i begitu jatuh cinta dengan dunia sastra. Ketika Imam Syafi'i memasuki usia muda, ia banyak mencurahkan waktu untuk mencari naskah-naskah sastra dengan cara berkeliling ke kabilah-kabilah pedalaman. Salah satunya adalah kabilah Huzal, atau kabilah yang terkenal sebagai ahli sastra. Setelah Imam Syafi'i melewati pengembaraan dalam bidang sastra, akhirnya ia mahir dalam mengubah syair-syair Arab serta menciptakan karya syair yang kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Bikhoi dalam buku kecil berjudul Diwan Al-Syafi'i. Selanjutnya, Imam Syafi'i melanjutkan safari keilmuannya hingga ke kota Madinah untuk berguru dengan Imam Malik bin Anas. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i juga berguru kepada murid-murid Imam Hanafi ke Kufah dan Irak. Ia juga melanjutkan perjalanan hingga ke Persia, Turki, dan Palestina sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di Mesir. Pengalaman-pengalaman dalam mengembara ilmu itulah yang membuatnya melahirkan beberapa petuah tentang musafir agar mencari ilmu tidak hanya di satu tempat. Hingga akhirnya Imam Syafi'i melahirkan karya besar dalam bidang fikih berjudul Ar-Risalah yang disebut-sebut sebagai kitab usul fikih pertama yang ditulis secara sistematis dan membawanya dijuluki sebagai Nasir As-Sunnah atau pembela sunnah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, yang kelima istidlal atau penalaran. Kelima dasar ini dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Selanjutnya, karya-karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i antara lain, yang pertama Ar-Risalah membahas tentang usul fikih, yang kedua Al-Um membahas tentang kitab fikih yang menyeluruh, yang ketiga Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, yang keempat Ikhtilaf al-Hadis mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Kelebihan. Berikut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, yaitu 1. Di antara pendiri keempat mazhab fikih yang ada, Imam Syafi'i diakui paling cemerlang. 2. Menguasai 2 madrasah. Pertama, madrasah ahli hadis yang ia pelajari dari Imam Malik, dan madrasah ahli ar-ra'yu yang ia dapatkan dari Muhammad bin
Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Hanafi. 3. Adab terhadap guru. Beliau sangat patuh dan santun kepada gurunya. 4. Syair-syair beliau yang istimewa. 5. Di antara keistimewaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, beliau telah menyusun sebuah kitab istimewa yang berjudul Ar-Risalah, yaitu kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah usul fikih. Dan berikut hal-hal yang dapat kita teladani dari sifat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, kesungguhan Imam Syafi'i dalam mencari hadis merupakan salah satu dari sikap teladannya yang patut dicontoh. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan dan dikenal sebagai seorang yang banyak menghafal hadis. 2. Kemampuannya untuk menerima dan mengantisipasi perubahan. 3. Menjadikan tafakuh fiddin sebagai etos kehidupan yang akan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan dan ikut meningkatkan kualitas manusia dan di sekitarnya. 4. Teliti dan bersungguh-sungguh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.